Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Kamis malam Jum'ah 26 September 2024 bertepatan dengan malam ke-22 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Fadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati uziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun ala wa fadailu lakinna ma siddiqu minhum afdalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustaqal hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqalat firazul awwalu wa ruddu uhdataha ila muqaliha wa asumuha an kulli ma yatakhayyalu ubahan liman nabada al-qur'ana wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati uziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin bi qawlihi la yantani anhu wa la yatawaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa waddatul qurba biha tawassalu wa li kullihim qadrun ala fadailu lakin ma siddiqu minhum afdalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu wal karimul munzalu wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ta'awwalu wa ruddu uhdataha ila ayati sifati umiruha haqqan kama naqalat firazul awwalu wa ruddu uhdataha ila muqaliha wa asumuha kullu ma yatakhayyalu ubahan liman nabada al-qur'ana wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Bismillah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati uziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun ala wa fadailu lakinna ma siddiqu minhum afdalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqalat firazul awwalu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asumuha an kulli ma yatakhayyalu kubahan limana badal qur'ana wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Allah memberkahi ilmu yang kalian hafal, menjadi da'i ilallah, menjadi da'i ahli sunnah yang menegakkan sunnah dengan akidah-akidah yang sahihah ini. Maka pantun yang kita baca, hubbus sahabati kullihim limadhabun, telah selesai. Yang kesimpulannya kita bisa mengambil dari syair yang selesai ini, hubbus sahabati kullihim limadhabun, bisa kita jadikan satu akidah ahli sunnah ataupun dua. Yang satu hubbus sahabah, maka manhaj ahli sunnah yang pertama, catat, dia harus hubbus sahabah, harus mencintai sahabah, karena mereka telah dipuji di dalam ayat Al-Quran yang telah kami sampaikan di pelajaran yang lalu, dan di hadis-hadis disebutkan hubbul ansor minal iman, bugdul ansor minan nifaq, bahwa kecintaan kepada al-ansor dari para sahabat dari keimanan, dan barang siapa yang membenci al-ansor dan para sahabat yang lainnya dari kemunafikan, kekufuran dan seterusnya. Maka akidah yang pertama yang bisa kita ambil dari syair ini, hubbus sahabati,
kecintaan kepada para sahabat. Ini yang pertama, bisa kita jadikan seperti itu. Yang kedua, kalimat hubbus sahabati kullihim. Semua sahabat harus dicintai. Ini bisa dijadikan poin yang kedua. Maka keluar dari semua kelompok sesat yang kita pelajari di pelajaran yang lalu. Pertama, Ar-Rafidah yang mencintai sebagian dan membenci sebagian. Mencintai Ahlul Bait dengan gulu, mencintai Al-Husain wal Hasan wa Ali wa Fatimah dan anak-anak keturunan mereka yang 12, terutama Syiah Ar-Rafidah Al-Imamiyah. Mereka gulu, bahkan menyatakan imam 12 mereka tidak mati. Bahkan berputar-putar di langit, memberikan rizki kepada kelompok ahli Syiah. Ini jelas kekufuran. Dan mereka mencela sebagian dari sahabat yang bukan dari mereka cintai. Seperti mereka mencela Abu Bakar dan Umar dan Aisyah dan Abi Hurairah dan yang lainnya. Selesai dari kelompok pertama. Kedua, An-Nasibiyah. Mereka cinta kepada seluruh sahabat selain dari keturunan Nabi. Kenapa? Lawan dari Syiah. Syiah mencintai keturunan Nabi, kita An-Nasibiyah membenci keturunan Nabi tanpa sebab. Dan yang ketiga, Al-Khawarij yang mengkafirkan sahabat seperti Utsman dan membunuhnya, dan Ali radhiyallahu anhu dan membunuhnya, dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Maka ini contoh dari kelompok yang sesat. Maka dari syair ini, hubbus sahabati kullihim, bisa kita simpulkan dua usul, dua asas i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Yang pertama, cinta kepada sahabat. Itu asal dari Ahlus Sunnah. Tidak ada yang mengaku Ahlus Sunnah kecuali harus cinta kepada sahabat. Kedua, kecintaan kepada para sahabat ini harus semuanya dicintai, jangan diambil sebagian dan dibenci sebagian. Ini bisa kita ambil dari syair yang setengah ini. Kemudian kita sempurnakan syair ini dengan lafaz yang setelahnya. Di mana di dalam lafaz yang setelahnya ini pun diberikan akidah yang kita katakan misalnya ketiga. Maka berkata penulis setelah selesai dari hubbus sahabati kullihim limadhabun, setengah pantun, maka disambung dengan wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka kita artikan di sini wa mawaddatul qurba, dan kecintaan kepada al-qurba, kerabat-kerabat Nabi. Bisa kita simpulkan wa mawaddatul qurba, kecintaan kepada ahlil bait. Siapa ahlu bait? Nabi Muhammad dan keturunannya, kepada Al-Hasan wal Husain wa Fatimah dan menantu Nabi Ali radhiyallahu anhu dan seterusnya, dan istri-istri Nabi. Maka kecintaan kita kepada mereka wa mawaddatul qurba biha, maka dengan kecintaan kepada ahlul bait atawassalu, aku bertawasul kepada Allah. Maka makna bait syair ini wa mawaddatul qurba, mencintai ahlul bait. Dengan kecintaan ini atawassalu, aku bertawasul kepadamu wahai Allah. Maka dari segi i'rab agar menterjemah dengan baik dan benar, wa mawaddatul qurba, waw di sini waw atifah. Maka mawaddatul qurba maktuf kepada hubbus sahabati, di mana hubbu adalah masdar dan dia mudhaf. Hubbus sahabati mudhafun ilaih as-sahabati, begitupun mawaddatu. Maka mawaddah masdar, mawaddatu, dan dia mudhaf, al-qurba mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah mana amin duhuriha at-ta'addur. Wa mawaddatul qurba, maka di sini mudhaf mudhaf ilaih seperti hubbus sahabati. Maka waw di sini wa mawaddatu waw atifah. Maka jumlah mawaddatul qurba maktuf kepada jumlah hubbus sahabati.
kullihim. Wa mawaddatul qurba biha, maka biha harfi jarba masuk kepada dhamir ha, biha, maka jar wa majrur. Maka jar wa majrur seperti biasa di i'rab dia harus muta'alliq dengan fi'il. Mana fi'il yang muta'alliq? Atawassalu, dan di sini atawassalu fi'lun mudhari' dan fa'ilnya takdiruhu wujuban ana. Ana atawassalu. Maka kalau begitu bagaimana kita artikan? Kita artikan wa mawaddatul qurba, dan kecintaan kita kepada keluarga Nabi, al-qurba yakni yang dekat dengan Nabi, maknanya dari kerabat, keluarga Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, istri-istri Nabi, itu maknanya. Wa mawaddatul qurba, kecintaan kita kepada istri Nabi, biha, dengan kecintaan kepada mereka itu, atawassalu, aku meminta kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka di dalam syair yang potongan ini, wa mawaddatul qurba biha atawassalu, juga bisa kita ambil 2 poin. Poin yang pertama, mawaddatul qurba, kecintaan kepada ahlu bait. Maka kecintaan kita kepada ahlul bait ini juga dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka keluar dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah karena benci kepada ahlul bait. Siapa tadi di pelajaran yang lalu? An-Nasibiyah, yang mereka ingin kontradiksi, melawan dari kelompok Syiah yang gulu kepada Husain, kepada Hasan, kepada istri, kepada Fatimah, kepada Ali. Maka mereka melawan dengan membencinya tanpa dalil. Maka kelompok ini mereka membenci dari ahlul bait. Maka di sini bisa kita katakan kaidah yang ketiga, asas yang ketiga dari usul i'tiqad ahlussunnah wal jamaah, cinta kepada keluarga Nabi. Dan mawaddatul qurba maknanya mahabbah li ahlil bait, li ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Quraisy, yang mana mereka semuanya dari Quraisy. Maka inilah kecintaan kita kepada mereka. Dan telah ditafsirkan oleh salaf kita Ibnu Abbas dari ucapan Allah tentang kecintaan kepada ahlil bait, di mana di dalam ayat disebutkan kecintaan kepada ahlil bait. Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajron illa al-mawaddata fil qurba. Maka telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ayat ini, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Quraisy la as'alukum min amwalikum syai'an walakin as'alukum an la tu'dhuni li qarabati ma baini wa bainakum fa innakum qaumi wa ahaqqu man ata'ani wa ajabani. Maka telah datang tafsir dari Ibnu Abbas di mana Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad dinukilkan oleh Allah berkata kepada Quraisy, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa aku tidak meminta kepada kalian apapun balasan dari dakwah Nabi dan dari segalanya. Dari kalian, baik harta kalian ataupun yang lainnya. Namun kami meminta kepada kamu, please, di dalam ayat ini, an la tu'dhini liqarabati ma baini wa bainakum, agar kalian tidak menyakiti keluargaku, keturunan Nabi, semua yang kerabat Nabi, istri Nabi dan anak Nabi, putri Nabi dan cucu Nabi Al-Hasan wal Husain. Maka ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari ucapan Allah, qul la as'alukum alaihi ajran
illa al-mawaddata fil qurba. Maka kami tidak menginginkan dari kalian wahai kaum muslimin dari harta-harta kalian dan seterusnya kecuali please jangan ganggu keluargaku. Itu makna ayat ini. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dan tafsir Ibnu Abbas ini tafsir yang bisa naik kepada derajat hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya dari jalan Muhammad ibnu Sa'ad, haddatsana abi, haddatsani ammi, haddatsana abi an abihi an Ibni Abbas. Ini sanad dinamakan musalsal al-Aufiyin yang sanadnya dhaif. Namun mempunyai jalan yang lain dari jalan Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Abu Saleh, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas, yang maknanya sama. Ucapan Allah, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Berkata Ibnu Abbas, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qarabatun fi jami' Quraisy. Falamma kadabuhu wa abau an yubayyi'uhu qala ya qaumi idza abaitum an tubayyi'uni fahfadu qarabati fikum la yakun ghairakum minal arab aula bihifdi wa nusrati minkum. Ini dia makna seperti kami sebutkan tadi dari Ibnu Abbas, di mana Nabi mengatakan kepada kaumnya Quraisy semuanya, kami tidak menginginkan dari kalian apapun kecuali please jangan engkau membenci dan mencelakai dari keturunan-keturunanku dan ahli baitku. Maka tafsir ini datang dari jalan yang kedua. Kalau tadi musalsal al-Aufin yang dhaif, maka datang dari Abi Saleh an Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka di sini sanadnya pun dhaif karena Abu Saleh Katibul Laits dia tidak menjaga kitabnya sehingga didhaifkan, dan juga ada Tolhah, ada Ali an Ibni Abbas, dan Ali ibnu Abi Tolhah dia sikoh namun kata Duhaim tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Maka di sini jalan yang kedua saling menguatkan kepada Hasan li ghairihi. Dan di sana ada jalan yang lain, jalan yang diriwayatkan oleh At-Tabari juga dari jalan Abu Quraib wa Yaqub qala haddatsana Ismail ibni Ibrahim an Daud ibni Abi Hind an Sya'bi an Ibni Abbas. Maka di sini jalannya lebih kuat dan maknanya sama. Ucapan Allah, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba lam yakun batnun min butuni Quraisy illa wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum qarabah. Faqala la as'alukum alaihi ajran an tu'duni fi qarabati allati baini wa bainakum. Maka maknanya sama. Dan jalan yang ketiga ini jalan yang sanadnya sahih. Maka dari sini kita mengetahui dari akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai kerabat Nabi, karena Nabi di dalam ayat Al-Quran tadi dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan benar dan sahih sanadnya, bahwa Nabi meminta agar jangan menyakiti keluarga Nabi. Maka kalau begitu bisa kita katakan di syair ini, wa mawaddatul qurba berarti asas yang ketiga, seorang ahlu sunnah harus mencintai keturunan Nabi dan keluarga Nabi. Namun ayat ini jangan dipelintir oleh orang-orang yang lagi tren di Indonesia sekarang, orang-orang yang mengaku habaib. Maka kelompok-kelompok yang dari Jawa ataupun dari Hadramut, alladzi jaa qabla sinin nahnu habaib, sehingga mereka melakobi dirinya, ana habib fulan-fulan bin fulan, ana habib fulan-fulan ibnu fulan, keturunan Nabi, darah kita darah Nabi, sampai memberikan riwayat-riwayat yang hadisnya dari mana. Mereka mengatakan duduk
dengan seorang habib satu orang lebih baik daripada duduk dengan 7 ulama. Seperti itu. Dan ini banyak dari mereka yang mengakui perkara-perkara ini. Kemudian diceritakan Habib Fulan, karomah, wali Fulan. Maka banyak dari orang-orang yang gila di jalanan, namun habaib dan seterusnya akhirnya dianggap wali. Maka ada dinamakan wali majdhub. Orang ini telanjang dada, maujud di YouTube dan sebagainya. Telanjang dada, hanya pakai celana dalam, berjalan-jalan, ngerokok, dibawa ke masjid, dikasih rokok dan seterusnya. Ini dia wali, diciumi tangannya, dan dia orang yang tidak tahu dirinya apa. Maka mereka mengatakan ini wali majdhub, di mana dia dari keturunan Nabi, dan wali dia gila karena cinta kepada Allah. Sudah mencapai tingkat ma'rifat. Al-muhim seperti itu. Dan banyak yang lainnya, yang jelas ini adalah dari kesalahan terlalu mencintai keturunan Nabi, kebablasan. Dan alhamdulillah sekarang dimintai tes DNA. Mana mereka yang ngaku-ngaku Habib, coba dites DNA. Dan diketahui tes DNA bahwa Nabi DNA-nya demikian dan demikian. Dan para habaib yang mengaku-ngaku habaib, tes di DNA berbeda dengan tes Nabi. Maka sudah diam, jangan ngaku-ngaku Habib Fulan, ana Habib Fulan. Alhasil, kita disyariatkan ahli sunnah cinta kepada keturunan Nabi. Yang jadi masalah sekarang adalah mereka yang mengaku keturunan Nabi, jika Muslim kita tetap mencintainya. Meskipun mengaku dan tidak keturunan Nabi, ya sudah kita mencintainya sesama Muslim. Karena Allah berfirman di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sungguhnya setiap orang yang beriman dan Islam saudara. Mau mengaku keturunan Nabi atau tidak, maka terserah. Yang jelas kita bersaudara dari segi itu. Namun jika memang keturunan Nabi, maka kita lebih mencintainya, masuk kepada ucapan penulis di sini wa mawaddatul qurba. Kecintaan kita kepada ahlul bait ada syariatnya. Berarti ini poin yang ketiga. Kecintaan kepada ahlul bait ini asas dari manhaj ahlus sunnah, dan telah keluar dari kelompok ini, dari kelompok ahlus sunnah ini, an-nasibiyah, mereka yang mencela ahlul bait. Berarti kita ambil dari syair ini 3. Kemudian yang terakhir, wa mawaddatul qurba biha, maka dengan kita mencintai kerabat dekat Nabi itu, atawassalu, kita bertawasul kepada Allah. Maka ini poin yang keempat dari syair tadi, hubbus sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Ada 4 poin akidah ahlus sunnah yang wajib kita imani. Apa itu di sini? Dalil tentang bertawasul. Maka dari akidah ahli sunnah, at-tawasul itu disyariatkan. Maka sebelum kita masuk kepada pembagian tawasul dan tawasul yang disyariatkan, apa makna at-tawasul? Makna tawasul, makna at-tawassul, at-tawassul lugatan huwa at-taqarrub ilal matlub wa tawassul ilaihi biraghbah. Maka disebutkan oleh Ibnul Athir di Nihayah, al-wasil ar-ragib, al-wasilah al-qurbah wal wasitah, wa ma yatawassalu bihi ila syai' wa yataqarrabu bihi wa jam'uha wasail. Wal wasilah al-qurbah, wa wassala fulanun ilallahi wasilatan idza amila amalan. Maka makna wasilah barakallahu fikum, maknanya adalah dia adalah apa-apa yang dijadikan sebagai pendekatan diri agar tercapai tujuannya. Ini wasilah. Misalnya saya mencintai Allah dan Rasulnya, dan saya ingin
masuk kepada surga, maka saya bertawasul kepada Allah. Maka ini tawasul yang baik dan benar. Mendambakan untuk masuk surga, maka saya mendekatkan diri kepada Allah dari penyebab-penyebab saya masuk kepada surga. Maka tawasul itu dibagi menjadi dua. Tawasul yang syar'i dan tawasul yang bid'i. Tawasul yang disyariatkan di dalam Islam dan tawasul yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Maka dari tawasul yang disyariatkan di dalam Islam, seperti tawasul yang kita sebut di sini, dan kecintaanku kepada keturunan Nabi dan kerabat Nabi, aku bertawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan kecintaan kepada keluarga Nabi. Maka ini tawasul yang disyariatkan sesuai dengan dalilnya. Allah berfirman, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab. Maka ayat ini, mereka adalah orang-orang yang berdoa dan menginginkan kepada Allah, dengan doanya itu dijadikan al-wasilah agar mendekatkan diri kepada Allah. Maka telah ditafsirkan oleh sahabat yang agung Ibnu Mas'ud, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilah kana nafarun minal ins ya'buduna nafaron minal jin fa aslama nafarun minal jin wastamsakal ins bi ibadatihim fa nazalatil ayah ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilah. Maka ayat ini telah datang tafsirnya muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, bahwa dulu manusia menyembah kepada jin, dan jin itu masuk kepada Islam dan berlepas diri dari sesembahan manusia. Namun manusia yang tidak tahu terus menyembah jin, dan jin telah masuk kepada Islam. Itu tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Lalu tentang permasalahan tawassul, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam syairnya, bahwa kecintaan kepada sahabat dan kecintaan kepada ahlul bait dua. Karena syairnya tadi disebutkan hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba dengan wawu atifah. Maknanya kecintaanku kepada seluruh para sahabat dan kecintaanku kepada kerabat-kerabat Nabi, kecintaanku kepada mereka semuanya, kepada seluruh sahabat dan kepada kerabat Nabi, aku bertawasul kepada Allah dengan kecintaanku kepada mereka. Itu makna dari ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Maka di sini Imam Ibnu Taimiyah memasukkan di dalam bait syairnya yang keempat adalah boleh bertawasul untuk mencapai kecintaan kepada Allah dan kedekatan kepada Allah dengan mencintai sahabat dan bertawasul dengan mencintai mawaddatul qurba. Dan mawaddatul qurba ay mahabbatu li ali bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbah li kulli jami' as-sahabah, keduanya asbab li mahabbatillah wa bitawassul ilallah. Maka oleh sebab itu at-tawassul terbagi menjadi dua. Tawassul yang syar'i wa tawassul yang bid'i. Au al-masyru' wa ghairul masyru'. Maka ada tawassul yang boleh dan tawassul yang tidak boleh. Lalu tawassul yang boleh bagaimana? Seperti yang akan kita jelaskan di sini. At-tawassul al-masyru' anwa' minha tawassul al-mu'min ilallahi ta'ala bidatihil ulya wa bi asma'ihi al-husna wa bi sifatihi al-ula. Maka tawassul yang boleh
kita ingin mendekatkan diri kepada Allah nih dengan tawassul. Nah, tawassul yang boleh itu apa? Tawassul dengan zat Allah Jalla wa'ala. Ke Allah, bukan ke manusia. Wa bi asma'ihi, dan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka barang siapa yang ingin mendekatkan diri dengan tawassul kepada Allah agar diijabahi doanya, agar dikabulkan doanya, maka boleh bertawassul dengan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini boleh, dan ini tawassul yang disyariatkan. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka untuk Allah itu nama-nama yang mulia, dan tentunya dari nama juga sifat yang mulia. Fad'uhu biha. Maka wahai kaum muslimin, kamu berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia tadi. Ini dari tawassul yang disyariatkan. Karena Allah berkata, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah itu nama-nama yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Maka kalian berdoa mendekatkan diri kepada Allah agar diijabahi doa. Sebutkan nama-nama dan sifat-sifat itu. Itu maknanya. Berarti prakteknya bagaimana? Ayo kita praktekkan. Maka kita menginginkan rizki dari Allah. Kita punya anak, punya istri, banyak juga tanggung jawab kita, dan juga punya dakwah kita di sini. Dan dakwah ini kita tidak mengandalkan uang dari mana-mana, kecuali kita meminta kepada Allah, dan Allah mengetuk hati-hati orang-orang yang ingin membantu. Tidak kepada yayasan, tidak kepada yang lainnya. Maka di sini kita meminta kepada Allah rizki. Ya Allah, berikanlah aku rizki untuk memberikan makanan anak, istri, dan untuk dakwah berjalan. Ada yang membayar listrik, ada yang membayar untuk air minum, dan yang lainnya misalnya. Maka ingin doa kita diijabahi, bagaimana caranya? Maka kita berdoa, apa yang akan kita sebutkan? Misalnya, urzukni, wahai Allah, berikanlah aku rizki. Maka di sini sebelum kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku rizki, kita ingin bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah agar Allah memberikan rizki dengan mudah kepada kita. Maka kita bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah yang berhubungan dengan ini. Karena Allah berkata tadi apa? Bahwa Allah itu innallaha, Allah berfirman walillahil asmaul husna. Untuk Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Maka sebutkan nama-nama Allah sebagai tawasul kamu, atau sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan pemberian rizki. Maka sebelum kita berdoa, Allahumma rzuqni misalnya, wahai Allah berikan rizki kepadaku. Fikir, cari mana nama-nama yang berhubungan dengan ini. Contohnya, Allah maha pemberi rizki, dan dia menyebutkan bahwa dirinya Ar-Razzaq. Di dalam surat Ad-Dariyat Allah berfirman, innallaha huwa ar-razzaqu. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwa sungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, maha pemberi rizki. Maka wahai Allah yang maha pemberi rizki, kita minta kepada maha pemberi rizki. Sehingga di saat kita ingin berdoa, Allahumma rzuqni, wahai Allah berikanlah aku rizki, kita mencari mana nama-nama Allah yang berhubungan dengan rizki. Di surat Ad-Dariyat disebutkan, innallaha huwa ar-razzaq, bahwa sungguhnya Allah itu maha pemberi rizki. Ya sudah, kita ambil ar-razzaq ini. Jadi bagaimana doanya? Kita doakan dengan meminta wasilah kepada nama-nama Allah yang agung. Ya Razzaq. Sebutkan berapa kali? Ya Razzaq, Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Wahai pemberi rizki
yang sangat kuat rizkinya, yang tidak pernah fakir jika semua hamba meminta kepadanya. Dan kita meminta untuk dakwah ini kepada Allah lebih baik daripada kepada yayasan, atau kepada ketua yayasan, atau kepada pembina yayasan. Mereka manusia, maka lebih baik kepada Allah untuk dakwah ini. Maka kita mengatakan, Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin, wahai Allah Maha pemberi rizki. Ini dia al-wasilah yang diinginkan di sini. Meminta kepada Allah, berikanlah rizki dengan mengambil nama-nama dan sifatnya. Maka sifat Allah itu pemberi rizki, dan namanya Ar-Razzaq. Maka kita katakan, Ya Razzaq, wahai Allah Maha pemberi rizki. Baru sebutkan keinginannya, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Dan begitu pun ingin menikah. Para jomblower ingin menikah butuh kepada harta. Alhamdulillah baini wa bainak, bersyukur kalian menikah di Indonesia murah. Maka hanya modal dengan di depan penghulu dengan Al-Quran dan alat-alat sholat misalnya. Atau prakteknya yalah beberapa juta. Namun di Arab kalian akan menikah dengan $5.000, $10.000. Tahu $10.000 berapa? $1.000 sekarang sekitar berapa? 17 juta. Belum nyampe, 15 juta misalnya. Nah, dikalikan $10.000 berapa? 150 juta, itu baru maharnya. Jadi kalau pengen nikah orang Arab, mancung, cantik, punya 150 juta, itulah. Dan itu keadaan mereka. Belum nanti uang masuk. Ingin masuk, malam pertama bayar lagi. Dinamakan membuka selaput hymen, selaput darah. Itu bayar lagi. Al-muhim seperti itu adat istiadatnya. Nikmat antum di Indonesia. Nikah, alhamdulillah 3 juta, 2 juta mahar, 1 juta, atau Al-Quran. Kalau ahlu sunnah kebanyakan mereka membeli kitab di Yaman, pulang membawa kitab tersebut, maka maharnya adalah kitab Fathul Majid. Maharnya Takrib At-Tahdib misalnya, yang harganya 150.000. Pokoknya seperti itu, nikmat. Maka oleh sebab itu, karena nikmat ini, nikahlah. Murah kan? Nikahlah banyak. 2, 3, kan murah. Alhamdulillah. Al-muhim, kembali kepada permasalahan, para jomblo ingin mendapatkan istri, menikah, butuh uang, dia berdoa, Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allahumma rzuqni. Maka sama, wahai Allah, mudahkanlah aku untuk menikah, maka berikanlah aku rizki. Dia bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, Ya Razzaq. Contoh yang lain, atau mana pendalilannya dengan menyebutkan Ar-Razzaq, karena Allah memberi rizki di dalam surat Ad-Dariyat yang kami sebutkan tadi, Innallaha huwar Razzaq. Atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya, seperti Ya Rabb antaladhi yurziqu, antaladhi turziqu ibadak. Engkau yang memberikan rizki kepada hamba-hambamu. Maka ini pun boleh, tidak mesti nama Ar-Razzaq, tetapi sifat bahwa Allah memberikan rizki. Dan telah datang sifat seperti banyak di Al-Quran. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Maka makanlah dari rizki-rizki yang Allah rizkikan, razaqakumullah. Maka ini bukan nama dari nama Asmaul Husna, tetapi dari sifat. Maka contoh yang lain misalnya, ingin Allah itu mengampuni dosa-dosaku. Maka seseorang yang mempunyai dosa-dosa besar dan dia ingin bertaubat dari merokoknya, dari berselingkuhnya, dari memakan ribanya,
dari semua dosa-dosa yang besar. Dia tahu kalau dia telah masuk kepada perkara-perkara yang besar, bahkan meninggalkan sholat misalnya. Maka dia ingin Allah mengampuni dosa-dosanya ini, sehingga tidak tersisa dari dosa-dosanya yang dulu yang dia lakukan. Maka sama di sini. Apa dia katakan? Allahumma gfirni, Allahumma gfirli, wahai Allah ampuni aku. Namun tadi sebelum itu kita mengambil asma wa sifat, yang mana tujuannya untuk bertawasul. Karena tadi Allah berfirman, innalillahi, Allah berfirman bahwa dia itu mempunyai nama-nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Untuk Allah itu nama-nama yang baik, berdoalah dengannya, boleh bertawasul. Maka dicari kalimat nama Allah yang berhubungan dengan Maha Pengampun apa? Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, oh itu dia. Maka dia berdoa, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Allahumma gfirli dunubi. Ya Ghaffar, wahai Allah yang Maha Pengampun, wahai Allah yang Maha Pengampun. Ini dia bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Di sini dengan nama, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosaku. Atau dengan sifat, maka tidak dengan namanya Ya Ghaffar, tetapi dengan sifat. Maka berdoa, Allahumma antaladi taghfiru dunuba jami'an. Ini sifat. Wahai Allah, engkau yang Maha Pengampun dari dosa-dosa hambanya semuanya. Allahumma gfirli, ampunilah dosa-dosaku. Ini contoh yang kami berikan tadi dari dua lafaz misalnya, untuk meminta rizki, meminta nikah, maka ya Razzaq, Allahumma rzuqni. Untuk meminta ampunan dari Allah, ya Ghaffar, Allahumma gfirli. Seperti itu. Dan prakteknya dulu, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, dulu dia berdoa dengan melaksanakan tawassul. Dan tawassulnya ini dengan sifat-sifat Allah. Bisa antum lihat di dalam surat Ibrahim. Dibuka silahkan, agar kalian mengikuti dari lafaz-lafaz di sini bagaimana Ibrahim di saat berdoa dia bertawasul dengan sifat-sifat Allah agar diijabahi doanya. Siapa? Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah. Min babil aula kita yang banyak dosa, yang sedikit amal-amal soleh, maka kita butuh untuk bertawasul kepada Allah agar Allah mengijabahi doa-doa kita. Maka di sini kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam di dalam doanya. Dibuka ayat ke-38, 39, 40, 41. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah min syai'in fil ardi wala fis sama. Maka dia berdoa, Rabbana, Rabb kami, sungguhnya kamu mengetahui apa yang kami sembunyikan dan yang kami jelaskan dengan lisan dan yang kami sembunyikan di hati. Wa ma yakhfa 'alallah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lihat, bertawasul dengan sifat apa? Al-ilm, bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, dan apa yang disembunyikan oleh Ibrahim dan apa yang didhahirkan oleh Ibrahim dari ucapannya. Kemudian alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Dan kemudian dia bertawasul atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, di mana wahabali alal kibari, maknanya ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku dzurriyyah, keturunan, padahal aku dan istriku sudah tua renta, sudah menopause mungkin, wallahu alam, tidak haid lagi istrinya. Maka dianugerahi Ismail
dari Hajar dan Ishak dari istrinya yang pertama, inna rabbi la sami'ud du'a, bahwa sungguhnya engkau wahai Allah la sami'ud du'a. Apa ini sifat di sini? Sami', nama juga Allah Maha mendengar. Berarti Ibrahim di sini meminta tawasul kepada Allah di dalam doanya. Pertama, engkau Maha mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku sebutkan. Engkau Maha mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Kemudian disebutkan di sini rasa syukur. Ya Allah, engkau telah memberikan keturunan kepadaku Ismail dan Ishak, padahal aku sudah tua, istri-istriku pun dua, terutama istri yang pertama sudah tua. Maka engkau memberikan kenikmatan ini. Dan disebutkan, wahai Rabbi la sami'ud du'a, kamu Maha mendengar wahai Allah. Lalu setelah itu barulah dia meminta, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka kalau begitu wahai Allah, jadikanlah muqimas shalah, bahwa aku menjadi pemimpin dari orang-orang yang melaksanakan sholat dan dari keturunanku juga, seperti Ismail, Ishak dan yang lainnya. Maka diijabahi oleh Allah, dia menjadi bapaknya para nabi. Semua nabi keturunan dari Ibrahim. Tentunya setelah Nabi Ibrahim. Kalau Adam kan sebelum Nabi Ibrahim, bukan dari keturunannya. Nuh sebelum Ibrahim. Kemudian berdoa lagi, Rabbana ghfirli, wahai Allah ampunilah aku, wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minin dan untuk seluruh kaum mukminin, yauma yaqumul hisab, di hari di mana mereka akan dihisab. Maka di sini syahidnya Ibrahim alaihissalam bertawassul kepada Allah. Dari apa? Dari doanya. Dengan Allah Maha mendengar tadi, la sami'ud du'a, dan dengan Allah itu ta'lamu manukhfi wa manu'lin, bahwa engkau Maha mengetahui apa yang aku sembunyikan dan yang aku lafadzkan. Maka jadikanlah aku dan keluargaku menjadi pemimpin-pemimpin salat, maknanya imam-imam, nabi-nabi dan seterusnya. Dan juga Rabbana gfirli, ampunilah aku untuk kedua orang tuaku dan seluruh kaum muslimin. Maka di sini boleh bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah agar diijabahi dengan nama dan sifatnya. Maka oleh sebab itu, jika kita ingin berdoa dan bertawasul kepada doa kita, sebutkan nama-nama Allah dan sifatnya, namun yang berhubungan dengan ini. Iya apa tidak? Contohnya, kamu ingin diberikan rizki, ingin nikah, Allahumma rzuqni kan? Nah, dipilih sifat Allah, Allah itu duntiqom, Allah maha kuat pembalasannya. Nyambung apa enggak? Hah? Allah maha kuat pembalasannya, berikanlah aku rizki. Nyambung apa enggak? Enggak nyambung kan? Maka cari lafaz-lafaz yang nyambung. Pingin diberikan rizki, maka sebut Ar-Razzaq, atau engkau maha pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Bukan engkau ya Allah pembalasanmu sangat kuat, engkau mempunyai neraka untuk mengadab kaum yang bla bla bla, maka berikanlah aku rizki. Tidak nyambung. Maka di sini harus dicari lafaz-lafaz yang nyambung. Dan yang kedua dari tawassul yang disyariatkan, tadi yang pertama apa tawassul yang disyariatkan? Bertawassul di dalam doa kita dengan apa? Menyebut nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Dan ini sesuai ucapan Allah tadi, bahwa kita ini walillahil asmaul husna fad'uhu biha, diperintah untuk berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah. Dan yang kedua, bertawassul boleh juga dengan a'mal as-solihah, dengan amal-amal yang soleh. Boleh bertawassul dengan amal-amal soleh yang dilakukan, boleh. Selama dia mempunyai amal-amal soleh, dan Allah yang maha mengetahui atas keikhlasan amal-amal tersebut, maka boleh tawasul bi a'mal as-salihah. Wa hadha huwa syahiduna.
Dan ini yang jadi poin pendalilan. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah tadi? Hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bahwa berkata Syekhul Islam, aku mencintai seluruh para sahabat, tidak seperti Khawarij, tidak seperti Syiah Ar-Rafidah, tidak seperti An-Nasibiyah. Aku mencintai seluruh para sahabat wa mawaddatul qurba, dan mencintai kerabat-kerabat Nabi dengan kecintaan kepada seluruh para sahabat dan kerabat Nabi ini. Aku bertawasul kepadamu ya Allah agar mendekatkan diri kepadamu dan diijabahi doa-doaku. Itu yang dilakukan oleh Syekhul Islam. Maka poin yang kedua inilah yang dijadikan pendalilan bertawasul dengan amal-amal soleh. Karena kecintaan kepada sahabat amal soleh, kecintaan kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi amal soleh. Maka amal-amal soleh itu banyak dilakukan dengan hati, seperti keimanan, seperti kita cinta kepada sahabat, iman kepada sahabat dan keturunan Nabi, dan dipraktekkan dengan lisan, memuji mereka, dan dipraktekkan dengan amalan. Misalnya kalau mereka ada yang masih hidup dari keturunan Nabi, diberikan hadiah dan seterusnya. Maka semua amalan-amalan soleh ini menjadi wasilah. Maka ini yang disebutkan tadi oleh Syekhul Islam di dalam matan, dan begitupun ucapan Syekhul Islam sendiri di Majmu' al-Fatawa. Qala Syekhul Islam rahimahullah, annau tawassul al-masyru' huwa aham anwa'ihi alladhi yusilu ila sa'adati dunya wal akhirah. Maka disebutkan at-tawassul bidzalika ay bil iman bir rasul wa ta'atihim ila husul ats-tsawab ila husuli tsawabillah wa jannatihi wa ridwanihi. Fa inal a'mal as-shalihah allati amara biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam hiyal wasilah at-tamah ila sa'adati dunya wal akhirah. Maka kata Syekhul Islam, boleh seseorang bertawasul dengan amal-amal solehnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dimasukkan kepada surga, karena berwasilah dengan amal-amal soleh itu menyebabkan dia saadah di dunia dan di hari akhirah. Dan mana contohnya di dalam hadis yang panjang dan saya ringkas karena waktu. Maka sebelumnya Imam An-Nawawi, atau nanti kita sebutkan hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Abdullah ibni Umar, yang mana hadis ini panjang, kita singkat langsung diartikan. Maksudnya dari Ibnu Umar, dia mendengar dari Nabi, intolako salah satu ruhtin mimman kana qablakum, bahwa ada sebelum dari kalian, ini tentunya kaum Bani Israel, dan ini kisahnya dinamakan Israiliyat. Kisah Israiliyat jika datang dari Nabi, kita menerimanya langsung, karena Nabi telah memberikan contoh ini dan diminta untuk diambil faidahnya. Adapun kisah-kisah Israiliyat zaman dulu hanya sekedar kisah, bukan dari Nabi, kita tidak mengimaninya dan tidak mendustakannya. Yang jelas di sini kisah Israiliyat orang zaman dulu, bukan dari kaum muslimin, bisa kita petik dan ambil karena Nabi menceritakannya dan dijadikan pendalilan. Maka telah ada 3 orang di zaman dulu. Siapa? Dari Bani Israel. Yang mana mereka masuk ke hutan, kemudian masuk ke gua. Dan tiba-tiba setelah mereka masuk kepada gua, fanhadarat sohratun minal jabal fasadat alaihimul ghara. Maka akhirnya terjadi gempa dan mereka di dalam gua tiba-tiba jatuh dari gunung-gunung tersebut batu-batu yang besar dan menutupi pintu gua. Kesimpulannya, mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka mereka akan bermalam sampai kapan? Sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Ini dikabarkan oleh Nabi. Fasaddat alaihimul ghar, maka pintu tertutup. Faqalu, maka mereka akhirnya orang-orang yang soleh di zaman Bani Israel.
Maka di antara mereka mengatakan kita tidak bisa keluar illa anad'uwallaha bisolihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal-amal soleh kalian. Ini dia. Semua orang, 3 orang ini mempunyai amalan-amalan soleh karena orang-orang yang soleh mereka. Maka mereka mendekatkan diri kepada Allah, berdoa agar dikeluarkan dari gua itu, maksudnya batu-batu itu dihancurkan atau digeser, yang jelas mereka bisa keluar. Lalu bagaimana? Minta doa kepada Allah dengan berwasilah dari amal-amal kalian yang dulu kalian lakukan kepada Allah. Ini poin pendalilannya. Maka setiap orang dari 3 orang ini mempunyai amalan-amalan tertentu. Maka yang pertama, hadisnya panjang, kita singkat. Seseorang yang mempunyai 2 orang tua. Yang mana 2 orang tua ini sudah jompo. Makan minum pun disuapi oleh anak yang soleh ini. Maka suatu hari anak yang soleh ini setiap menjelang malam dia memerah susu untuk kedua orang tuanya. Maka sebelum malam ataupun sebelum maghrib diberikan orang tuanya susu dan dibuatkan makanan, yang jelas susu di sini diperah, kemudian diberikan kepada kedua orang tua jompo yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Maka setiap hari melaksanakan seperti itu, kecuali suatu hari dia qadarullah mungkin kemarau, membawa gembalaan-gembalaan kambingnya jauh. Akhirnya qadarullah pulang dalam keadaan kedua orang tuanya sudah tertidur. Sehingga tidak bisa memberikan minum susu. Maka kalau dibangunin kedua orang tua ini kasihan. Dibangunin dan seterusnya. Akhirnya apa kata anak yang soleh ini? Dia perah susu dan dia duduk semalaman tidak tidur. Sampai menunggu kedua orang tuanya bangun sendiri, kemudian dia minumkan kepada kedua orang tuanya. Maka ini amalan yang mulia. Maka kemudian dikatakan, maka wahai Allah, apa yang aku lakukan ini ibtigha'a wajhik, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadihi sohrah. Fanfajarat syai'an la yastati'unal khuruj. Maka setelah dia menceritakan amalan yang dia lakukan, dia berkata kepada Allah, bertawasul, wahai Allah, apa yang aku lakukan semalaman begadang menunggu orang tuaku bangun, kemudian aku meminumkannya, kasihan mereka kelaparan. Maka jika ini ibadah yang ikhlas aku lakukan untukmu ya Allah, maka tolonglah aku, bukakan batu tersebut dan keluarkan kami dari sini. Bergerak batu. Namun mereka tetap tidak bisa keluar, namun bergerak. Ada celah. Maka ini baru satu. Maka yang kedua, ya sudah kamu yang lainnya. Maka disebutkan yang lainnya, li bintu amin kanat ahabban nas ilayya fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alamtu biha sanah minas sinin faja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ah dinar, 120 dinar, ala an nukhalliya wa baini wa bainaha faqat fafa'alat hatta ida qadarat alaiha qalat la uhilla laka antafaddal khatim illa bihaqqih. Maka maknanya orang yang kedua mengatakan, dia orang yang kaya, mencintai perempuan dari anak pamanku, dan itu kebiasaan orang Arab dulu, dan mereka dari Bani Israel sama adatnya, menikah dengan anak paman, anak bibi. Maka dia melihat dari putri pamannya yang cantik dan dia menginginkannya dari dulu. Namun
qadar Allah nasibnya lain. Wallahu a'lam, mungkin orang tuanya tidak suka dan sebagainya, namun dia tetap memendam kecintaan itu. Disebutkan di dalam hadis di riwayat yang lain, suatu hari keluarganya dalam keadaan pailit, maka dia butuh kepada uang. Maka akhirnya datanglah perempuan ini meminta bantuan kepada orang kaya ini. Dan dia masih muda sama usianya. Maka terbersitlah pikiran. Karena perempuan ini butuh, keluarganya tidak punya uang, ya sudah aku berikan 120 dinar. Berapa satu dinar? 4.500.000. Anggap 5 juta lah. 4,5 gram. 4.500.000 kali 120 tadi. Nah, berapa itu jumlahnya? Maka itulah uang yang ada, yang diberikan sekitar 500-600 juta. Diberikan kepada perempuan ini. Namun syaratnya berhubungan badan dengannya. Karena dia dari dulu mencintainya. Maka perempuan ini menyanggupinya karena memang butuh. Dan mungkin itu diperintah oleh orang tuanya. Itu diriwayat seperti itu. Maka di saat disetujui dan disepakati di hotel atau di tempat yang tersembunyi, maka di saat mereka berduaan, maka diingatkan oleh sesuatu, maka laki-laki ini merasakan bahwa itu perbuatan yang haram, maka dikatakan ya sudah, anti pergi dari hadapanku dan uang itu buat anti. Jadi tidak jadi berzina, takut kepada Allah. Lalu nggak ngomong ya sudah mana uangnya, kan nggak jadi. Tidak, ya sudah uangnya anti ambil sebagai rasa cinta saya kepada anti. Namun perbuatan zina jangan, haram. Nah, di sini dia berkata kepada Allah sama seperti orang tadi. In kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik ya Rabb fafraj anni ma nahnu fihi fanfajarat sahrah ghaira annahum la yastati'unal khuruj. Maka wahai Allah, jika ini amalan yang baik sekali, aku membantu perempuan itu dan aku menginginkan perzinaan dan zina haram, berarti dia mendapatkan pahala meninggalkan zina. Dan yang kedua, pahala bersedekah kepada perempuan ini 120 dinar, tidak tanggung-tanggung, sekitar 600-700 juta. Bukan uang sedikit. Maka akhirnya dibukakan oleh Allah tapi tetap tidak bisa keluar. Maka yang ketiga, sama mempunyai amalan yang baik, yang mana orang yang ketiga ini dia dulu mempunyai peternakan yang besar. Kemudian dari buruh-buruh itu ada yang bekerja, mungkin 1 bulan, 2 bulan upahnya belum dibayar, dan orang ini baik membayar dari upah-upah, dan orang ini kaya. Maka di saat orang ini mau mengambil upah, ada berita yang harus dia terima, maka dia pergi duluan. Maka akhirnya orang ini tidak pernah mengambil uangnya. Lalu si tuan tanah ini yang baik, oh ini jatahnya orang tadi yang pergi, meninggalkan uangnya. Pasti dia akan pulang nanti, kembali, ada keperluan. Mungkin anaknya meninggal dan seterusnya. Maka akhirnya dia menyimpan uang tersebut yang lumayan banyak, tidak diambil beberapa bulan, dijadikan modal. Lihat bagaimana kebaikan orang ini. Dia simpan, bukannya disimpan di banknya dia ataupun yang lainnya, uang misalnya berapa juta dari gaji, tapi dia kembangkan. Dia belikan dari misalnya kambing ataupun sapi, kemudian biar berkembang biak dengan sapi yang ada darinya. Maka akhirnya setelah itu beberapa tahun dia datang meminta kepada orang ini, aku dulu yang bekerja dan pulang, tidak mengambil dari uangku.
maka maaf, aku mau ambil uangku sekarang. Di saat dia berkata demikian, apa dikatakan oleh orang yang baik ini? Kamu mau mengambil uangmu berapa? Mungkin dia ingat, 10 juta aku butuh sekarang. 10 juta, taib. Mana uangnya? Lihat apa yang di depan kamu. Apa? Lihat. Sapi sejauh mata memandang, kambing banyak. Apa? Itulah punyamu. Kemudian disebutkan, la tastahzi'u fi. Jangan engkau mengolok-olok aku. Aku cuma punya 10 juta misalnya. Itulah harta-harta kamu. Maksudnya 10 juta yang kamu ada itu aku belikan kambing dan sapi untuk modal, kemudian digembalakan di sini, berkembanglah. Dan aku hitung berapa anaknya. Nah sekarang apa yang kamu lihat sejauh mata memandang dari sapi dan kambing, itu semuanya milikmu. La tastahzi' fini. Jangan engkau menghina aku. Jangan main-main. Dan itulah kenyataan. Maka orang ini pulang dengan membawa apa yang dia dapatkan dari bosnya. Maka ini bos yang baik. Maka akhirnya orang yang baik ini mengatakan, fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafrij anna ma nahnu fihi fanfajarat sakhratun fakharaju wa yamshun. Maka akhirnya yang ketiga ini, hancurlah batu atau bergeser batu, bisalah mereka keluar dan mereka pulang. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Dari poin hadis yang bisa kita ambil di sini, bahwa seseorang yang ingin bertawasul boleh bertawasul dengan amal-amal yang soleh. Maka boleh kita bertawasul dengan amal-amal soleh, bisa antara kamu dengan Allah. Contohnya misalnya kamu ditimpa suatu penyakit yang mana sudah diklaim oleh dokter, anta mungkin umruk wahid syahar faqat, ma'ak cancer, ma'ak seroton stadium 4, kamu umurnya sebulan. Maka dia meminta kepada Allah dalam perkara yang besar ini, ya Rabb, aku mempunyai anak istri banyak, aku mempunyai murid-murid banyak, ya Rabb, mereka semua tanggunganku, panjangkanlah umurku, umur di tanganmu ya Allah. Kemudian bertawasul, ya Rabb, aku begadang malam dan siang, begadang malam aja ya, siang bukan begadang, begadang malam dan bekerja siang bla 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 untuk berdakwah kepadamu, untuk semua dia sebutkan antara dia dengan Allah. Boleh. Maka oleh sebab itu ya Rabb, panjangkanlah umurku. Itu hanya praduga dokter 1 bulan. Tapi aku meminta kepadamu. Ternyata divonis 1 bulan, waktu yang ditentukan sudah lewat 1 hari. Alhamdulillah. 2 hari, 3 hari, 4 hari terus. Akhirnya setelah bulan kedua dia datang kepada dokter. Dokter kaif haluk? Masih hidup? Iya. Akhirnya diperiksa. Coba kanker saya kok katanya sebulan. Saya mati muda. Sekarang gimana? Diperiksa kankernya ternyata sudah tidak ada kanker lagi. Allah sembuhkan. Misalnya dari doa yang meminta wasilah kepada Allah, maka berdoalah kita kepada Allah dengan wasilah-wasilah seperti tadi, dengan nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik, dan boleh dengan amal-amal soleh kalian. Jika kalian merasakan suatu perkara yang dulu, aku dulu demikian dan demikian, aku tinggalkan karena Allah, maka meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan doaku, boleh seperti itu. Maka inilah yang bisa kita berikan kesimpulannya ucapan penulis, hubbus sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka dari syair ini tadi, tambahannya di malam ini adalah mawaddatul qurba, dari asas ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait. Kedua, bolehnya bertawassul dengan amal-amal soleh. Dari kecintaan kita kepada seluruh para sahabat dan kecintaan kita kepada Nabi, boleh